Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian subbab dari PLSV, yaitu tentang model matematika dan penerapannya. Materi ini diambil dari buku Matematika Erlangga kelas 7, halaman 176. Apa itu model matematika? Nah, model matematika di sini bukan model yang mungkin sering kita dengar ya, seperti model-model yang tampil dalam peragaan busana atau seperti itu. Nah, model matematika di sini adalah bagaimana nanti caranya kita merubah soal cerita, ya, soal cerita berupa masalah-masalah yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan PLSV, ya. Atau bagaimana nanti caranya kita menerjemahkan soal-soal cerita tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika atau ke dalam bentuk variabel dan bentuk persamaan, sehingga nanti kita dapat menemukan penyelesaiannya. Oke, kita langsung aja ke contohnya, ya. Contohnya seperti ini. Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Buatlah model matematikanya. Nah, di bagian pertama ini adalah bagaimana caranya kita bisa merubah kalimat-kalimat yang ada di soal cerita itu ke dalam bentuk matematika. Nah, bentuk matematika atau disebut dengan model matematika. Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Kita harus tahu dulu apa itu bilangan genap. Ya, contohnya misalkan bilangan genap itu adalah 2. Kemudian habis 2, 4, kemudian 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh-contoh bilangan genap. Kita nggak tahu nih bilangan genapnya berapa. Ya, bilangan genapnya berapa kalau dijumlah hasilnya sama dengan 54. Dan ada satu clue lagi di sini, ya, yaitu dia berurutan. Apa itu maksudnya bilangan genap berurutan? Contohnya 2 dan 4. Nah, ini adalah bilangan genap yang berurutan. Setelah 2, 4. Jadi urutannya adalah habis 2, 4. Kemudian habis 4, 6. Nah, ini berurutan nih, 4 dan 6 ini berurutan. Kita kan belum tahu nih bilangan genapnya apa. Ya, kita misalkan saja bilangan genapnya itu sebagai n. Ya, ini bilangan genap yang pertama. Kemudian salah satu sifat dari bilangan genap, ya, itu adalah setiap menuju bilangan selanjutnya itu adalah tambah 2. Ya, 2 tambah 2 dan seterusnya. Tambah 2 seterusnya ya. Sehingga kita bisa saja nanti misalkan bilangan pertamanya itu sebagai n dan bilangan keduanya atau bilangan setelah n ini ya, itu adalah n ditambah 2. Jadi ada dua bilangan, yaitu bilangan pertama adalah n dan bilangan yang kedua itu adalah n tambah 2. Oke. Nah, kalau kita diminta dibuat model matematikanya, ya, di soal tersebut tadi jumlah dua bilangan genap. Jadi kita punya dua bilangan genap. Kita belum tahu bilangannya apa, ya. Sebut saja n. Kemudian yang satu lagi adalah n plus 2. Maka kalau kita diminta untuk menuliskan model matematikanya berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan yang kedua n plus 2. Ya, ini saya berikan tanda kurung sebagai pemisah saja ya. Bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama dengan 54. Sehingga ini akan menjadi 2n ditambah 2 sama dengan 54. Ya, selesai sampai situ. Jadi ini yang disebut dengan kalimat matematika atau model matematika. Nah, sekarang contoh yang kedua. Harga sebuah spidol lebih murah 3.500 dari harga sebuah pensil. Harga 4 buah pensil dan 2 buah spidol adalah 50.000. Tentukan model matematikanya. Oke, jadi di dalam soal cerita itu kita harus teliti ya dalam menentukan kalimat ya. Jadi di sini ada dua kalimat. Ini kalimat pertama, harga sebuah spidol itu lebih murah 3.500. Jadi harga sebuah pensil ini adalah pernyataan pertama dan ada pernyataan kedua tambahannya itu sampai sini. Harga 4 buah pensil dan 2 buah spidol adalah 50.000.
Oke, jadi di sini ada 2 variabel, ada 2 benda di sini. Yang pertama itu adalah spidol, dan yang kedua adalah pensil. Oke. Nah, kita misalkan spidol itu adalah S dan pensil itu adalah P. Ya, kita gunakan variabelnya spidol itu S dan pensil itu adalah P. Kemudian kita lihat dulu di kalimat yang pertama. Harga sebuah spidol itu lebih murah 3.500 dari harga sebuah pensil. Ya, jadi ibaratnya kalau kita buat persamaannya, harga sebuah spidol itu lebih murah 3.500 berarti harga pensilnya dikurangi 3.500. Nah, ini adalah kalimat yang pertama. Harga spidol lebih murah 3.500 dari harga sebuah pensil. Oke. Nah, kemudian harga 4 buah pensil dan 2 buah spidol. Berarti kalau 4 buah pensil itu adalah 4P ditambah 2 buah spidol sama dengan 50.000. Oke. Ini rupiahnya nggak usah kita tulis ya. Rupiahnya itu nanti aja di hasil akhirnya. Jadi 4 pensil ditambah 2 spidol sama dengan 50.000. Nah, di sini ada nih S, di sini juga ada S. Ya, di mana S-nya nanti bisa kita ganti menjadi ini. Ya, sehingga kalimat matematikanya itu menjadi 4P ditambah 2 dalam kurung P minus 3.500 sama dengan 50.000. Ya, jadi ini tadi kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama di sini ya, sorry. S sama dengan P minus 3.500. Kemudian ini kalimat yang kedua. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah gabungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya, jadi variabel S yang ada di baris ini, ya, baris ini kita ganti dengan nilai yang ada di sini, yaitu P min 3.500. Nah, untuk menyelesaikan model matematikanya, ya, kita tulis lagi yang bagian ini. Jadi 4P ditambah 2 dikali P itu menjadi 2P min 2 dikali 3.500 ya, 2 dikali 3.500 sama dengan 7.000 sama dengan 50.000. Ya, kemudian kita selesaikan menjadi 6P minus 7.000 sama dengan 50.000. Nah, ini selesai kita menuliskan kalimat matematikanya. Nah, apa fungsinya dalam PLSV atau bagaimana menggunakan model matematika ini dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau menyelesaikan permasalahan yang tadi tersebut di atas ya. Jadi ini tadi kita baru menuliskan model matematikanya. Ini belum ketahuan nih n-nya berapa ya, bilangan pertamanya berapa, bilangan keduanya berapa. Dan di sini kita juga belum tahu berapa harga spidol dan berapa harga pensil. Ini baru menuliskan model matematikanya. Nah, bagaimana nanti kita menggunakan model matematika itu dengan PLSV ya, sehingga nanti kita mendapatkan penyelesaian. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Tentukan bilangan pertama dan bilangan kedua. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan. Oke, sekarang kita analisa dulu bilangan ganjil ya. Kita analisa dulu bilangan ganjil di sini. Bilangan ganjil itu misalkan 1, 3, kemudian 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, bilangan ganjil ini polanya sama seperti bilangan genap tadi. Jadi setiap menuju bilangan selanjutnya itu adalah ditambah 2. Ini juga ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Oke, jadi itu seperti itu polanya di bilangan ganjil. Nah, sekarang ada dua bilangan nih.
tapi kita belum tahu bilangannya itu apa. Kita anggap aja bilangan pertama dan ada bilangan kedua. Misalkan bilangan pertama itu adalah X, ya. Kita nggak tahu bilangannya berapa ini, bilangan ganjil yang pertama, dan ada lagi bilangan ganjil yang kedua, berurutan. Setelah X, berarti itu adalah X ditambah 2. Ya, jadi ini bilangan ganjil pertama, ini bilangan ganjil setelah bilangan ganjil sebelumnya, ya. Dan kalau dijumlah itu sama dengan 36. Ya. Anggap ini bilangan ganjil pertama, ini bilangan ganjil kedua. Dan kalau dijumlah, X ditambah X tambah 2 itu sama dengan 36. Nah, kita diminta tentukan bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke, kita selesaikan dulu untuk X-nya. X ditambah X itu menjadi 2X. 2X ditambah 2 ya, sama dengan 36. Kemudian 2X itu sama dengan 36 dikurangi 2, atau bisa kita sebut 2X itu sama dengan 34. Kemudian kita dapat X-nya itu sama dengan 34/2, atau X-nya itu sama dengan 17. Nah, ini adalah bilangan ganjil yang pertama. Itu ya, bilangan ganjil, kita sebut aja bilangan ganjil pertama ya. Bilangan ganjil ke-1. Nah, terus bilangan ganjil keduanya berapa? Nah, tadi X tambah 2 nih. Ya, bilangan yang keduanya itu adalah X tambah 2. Berarti X tambah 2 itu sama dengan 17 ditambah 2. Atau sama dengan 19. Nah, ini adalah bilangan ganjil yang kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi yang X itu adalah bilangan ganjil yang pertama. Kita belum tahu tadi di awal. Kemudian yang ini adalah bilangan ganjil yang kedua, yaitu X ditambah 2. 17 ditambah 19 itu sama dengan hasilnya 36. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Ya, 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 52 tahun. Umur adik sekarang lebih muda. Nah, lebih muda itu berarti nanti dikurangi dari umurnya ayah, ya. Jadi kita punya dua variabel di sini, misalkan adik itu X ya. Misalkan aja ya, kamu bisa pakai huruf apapun terserah kamu. Misalkan adik itu adalah X, kemudian ayah itu adalah Y. Oke. Sehingga kalau misalkan kita terjemahkan di kalimat yang pertama ini ya, umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Jadi X itu adik sama dengan umurnya si ayah dikurangi 28 tahun. Kemudian 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 52 tahun. Nah, 4 tahun yang akan datang itu berarti kan umurnya adik ditambah umurnya ayah, ya. Umurnya adik ditambah umurnya ayah. Nah, kita nggak bisa tahu langsung umurnya adik, kita bisa cari tahu umurnya adik itu dengan cara mencari umurnya ayah terlebih dahulu, ya. Sebenarnya bisa aja sih kita cari umur adik langsung, ya, mencari umurnya adik langsung, cuma nanti persamaannya nanti kita nggak buat seperti ini ya. Tapi kalau persamaannya seperti ini, kita akan cari umurnya ayah dulu, ya. Karena kita akan membuat nanti penyelesaiannya ke dalam bentuk Y sama dengan berapa. Kita cari umurnya ayah dulu. Oke, jadi kalau 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 52 tahun, itu kan berarti umurnya si adik ditambah 4 tahun, kemudian ditambah umurnya ayah ditambah 4 tahun gitu ya. Umurnya adik ditambah 4 tahun, ditambah umurnya ayah tambah 4 tahun sama dengan 52 tahun, seperti itu. Nah,
Kita akan mencari umurnya ayah terlebih dahulu dengan cara mengganti umurnya adik ini menjadi Y minus 28. Sehingga X yang ada di sini kita ganti menjadi Y minus 28. Ditambah 4, ditambah Y, ditambah 4. Kita tulis ulang lagi aja ya, sama dengan 52. Nah, sekarang variabelnya di sini dalam Y, dalam umurnya ayah. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan umurnya ayah itu berapa. Oke, Y ditambah Y sama dengan 2Y, min 28 ditambah 4 ditambah 4, min 20 ya. Min 20 sama dengan 52. Kemudian kita dapat 2Y itu sama dengan 52 ditambah 20, sehingga 2Y itu sama dengan 72, dan Y-nya itu sama dengan 72 dibagi 2, sama dengan 36. Sehingga umur ayah sekarang itu adalah 36. Berapa umur adik sekarang? Ya, umur adik tadi kan X. Nah, Y-nya kita dapat sama dengan 36. Berarti umur adik sekarang itu adalah 36 dikurangi 28. Tahu umur adik sekarang itu sama dengan 8 tahun. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Keliling taman tersebut 54 meter. Jika lebar taman sama dengan X meter, tentukan panjangnya dalam X. Kalau lebarnya itu sama dengan X, maka panjangnya berapa? Tapi panjangnya itu, ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Berarti panjangnya itu adalah X ditambah 5. Ya. Kemudian keliling taman tersebut 54 meter. 54 meter berarti kalau kita rumus keliling gimana ya? Rumus keliling itu kan keliling, sebut aja KLL ya. Keliling itu sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L kan. Panjang ditambah lebar. Ini hasilnya sama dengan 54. 2 dikali, nah panjangnya tadi apa? Panjangnya itu ini. X tambah 5. X tambah 5. Lebarnya itu X, berarti ditambah X. Sama dengan 54. 2 dalam kurung X tambah X itu 2X tambah 5. Sama dengan 54. Menjadi 4X tambah 10 sama dengan 54. 4X sama dengan 54 dikurang 10. 4X sama dengan 44, sehingga X itu sama dengan 11. 44 dibagi 4, 11. Oke, kita dapat X itu 11. Nah, X tadi apa sih? X itu adalah lebar ya. X itu adalah lebar. Berarti kita udah dapat lebarnya. Lebarnya itu sama dengan 11. Berarti panjangnya itu sama dengan 11 tambah 5 ya. 11 tambah 5 sama dengan 16. 16 apa? 16 meter, karena tadi satuannya meter. Oke, balikin lagi. Oke, itu contoh nomor 5. Nah, sekarang contoh di latihan 9 ya. Nanti ada 3 contoh, ada 4 contoh, kemudian ada sampai dengan nomor 5, 6, kemudian satu lagi nomor 12 ya. Oke, saya akan coba berikan contoh di latihan 9. Oke, nomor 1 sampai 4 itu hanya disuruh untuk membuat model matematikanya ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana caranya membuat model matematika itu adalah kita harus memahami setiap kalimatnya. Ya, jadi coba dipahami kalimatnya dulu, kemudian baru kita buat variabel-variabel.
Jumlah 3 bilangan cacah genap berurutan adalah 54. Jumlah 3 bilangan cacah genap berurutan itu adalah 54. Oke, kita tadi tahu bilangan genap. Bilangan genap itu adalah, eee, polanya ya, polanya itu tambah 2 ya, 2 4 6 8 dan seterusnya. Misalkan kita punya bilangan pertamanya itu kita nggak tahu bilangan pertamanya berapa, ya, bilangan pertamanya itu adalah X, dimisalkan X tadi ya, dimisalkan X bilangan pertamanya, berarti X ditambah atau jangan ditambah dulu deh, habis X itu berarti apa? Habis X itu adalah X tambah 2, gitu ya. Ini bilangan pertama, bilangan genap pertama, ini bilangan genap kedua, kemudian ada satu lagi bilangan genap yang ketiganya berapa? Tambah 2 lagi berarti kan, X tambah 2 lagi berarti X tambah. Oke, jadi kita punya 3 bilangan dan kita belum tahu ini 3 bilangan ini siapa aja. Tapi kalau dijumlah itu sama dengan 54. Jadi kalau dijumlah sama dengan 4, X tambah 2 ini ditambah X tambah 4 sama dengan 54. Ya, kita jumlahin X-nya semua, X tambah X tambah X itu sama dengan 3X, kemudian 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. 3X ditambah 6 sama dengan 54. Oke, selesai sampai sini karena nomor 1 sampai 4 kita hanya disuruh membuat model matematikanya. Jadi model matematika yang tepat itu adalah 3X ditambah 6 sama dengan 54. Contoh lagi yang kedua. Harga sebatang pensil lebih murah 2.000 dari harga sebuah buku tulis. Ya. Harga 4 batang pensil dan 3 buku tulis itu adalah 30.500. Satu pensil dimisalkan P dan harga satu buku dimisalkan B. Jadi ini kalian bisa pilih aja ya salah satu ya. Mau dimisalkan P atau mau dimisalkan B atau dua-duanya juga boleh. Tapi nanti hasil akhirnya itu menjadi satu variabel. Misalkan P itu pensil, ya. Pensil itu P, kemudian buku itu adalah B. Kemudian harga sebuah pensil itu 2.000 lebih murah. Berarti kalau kita tuliskan menjadi P sama dengan harganya buku dikurangi 2.000. Ya. Oke, ini masih 2 variabel, jadi kita akan buat ini menjadi satu variabel. Kita lihat lagi di kalimat kedua. 4 pensil ditambah 3 buku tulis itu sama dengan 30.500. Ya. Ingat, kita akan rubah menjadi satu variabel menjadi ini. Ya, P-nya akan kita ganti jadi ini. Jadi 4 dalam kurung B minus 2.000. Jangan lupa dalam kurungnya ya. Karena kita mengganti variabel P ini. Ditambah 3B sama dengan 30.500. Buka kurungnya menjadi 4B minus 8.000, 4 kali 2 ya 8.000, tambah 3B sama dengan 30.500. Kemudian 4B ditambah 3B menjadi 7B minus 8.000 sama dengan 30.500. 30.500. Oke, selesai sampai sini. Ini model matematikanya seperti ini ya. 7B min 8.000 sama dengan 30.500. Kemudian nomor 3. Banyak uang paman adalah 4 kali uang Nina. Jumlah uang paman dan uang Nina adalah 135.000. Oke, kita buat ya. Paman itu P, misalkan P kecil aja ya. Kemudian Nina itu N kecil. Ya, paman itu P, Nina itu N kecil. Banyaknya uang paman itu misalkan P ya. P itu sama dengan 4 kali uangnya Nina, berarti P itu sama dengan 4N. Nah, kalau dijumlah uangnya paman dan Nina, ini kalimat yang keduanya, ya.
Kalimat yang keduanya jumlah uang paman dan uang Nina, berarti kan P ditambah N ya. Uang paman ditambah sama dengan 135.000. Oke. Kita akan rubah persamaan yang ini masih dua variabel ya. Kalimat yang kedua ini masih dua variabel. Ini masih ada dua hal yang belum kita ketahui, yaitu paman dan Nina. Nah, sekarang P-nya ini akan kita ganti menjadi 4N. Jadi 4N ditambah N sama dengan 135.000. Atau ini menjadi 5N sama dengan 135.000. Selesai semua sini. Ini adalah model matematikanya. Nanti model matematika ini bisa kita gunakan untuk mencari berapa sih uangnya Nina, kemudian berapa sih uangnya paman. Oke, nomor 4. Ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 2 kali lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut adalah 36 cm. Oke, berarti ada panjang dan lebar ya. Ada panjang, kita sebut saja panjang ini menjadi P ya. Kemudian ada lebar, itu adalah L. Keliling, kita tahu rumus keliling itu adalah 2 kali dalam kurung P ditambah L. Atau panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Juga bisa ya. Nah, sekarang kita harus identifikasi dulu di kalimat pertamanya. Panjang sebuah persegi panjang adalah 2 kali lebarnya. Berarti P itu sama dengan 2L. Oke. Ini yang pertama, kalimat pertama. P itu sama dengan 2L. 2L. Ini L-nya 2L. Panjang itu sama dengan 2 kali lebar. 2 kali lebar itu 2L, kita tulisnya ya. Nah, kemudian kelilingnya itu sama dengan 36, berarti 2 dalam kurung P ditambah lebar sama dengan 36. Kita akan ganti si P-nya ini menjadi 2L. 2 dalam kurung 2L ditambah L itu sama dengan 36. 2 dikali 3L sama dengan 36. Atau 6L, ya 2 kali 3L itu 6L sama dengan 36. Oke, selesai sampai sini. Nah, diminta model matematikanya saja. Seperti itu ya, nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini diminta untuk menyelesaikan. Oke, sekarang balik lagi ke jumlah 3 bilangan ganjil berurutan. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan itu adalah 117. Ingat lagi kalau ada bilangan ganjil berurutan misalkan 3, 5, 7, 11, bilangan ganjil berurutan itu berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2 ya. Polanya seperti itu. Genap ataupun ganjil karena kan lengkap satu ya. Ada bilangan yang dilewatin, satu bilangan sini ya. Selalu seperti itu. Sehingga untuk ke bilangan ganjil selanjutnya atau bilangan genap selanjutnya, ya kalau di pola bilangan genap, itu adalah tambah 2. Jika bilangan pertama dinyatakan dalam N. Oke. Bilangan pertama dinyatakan dalam N. Berarti ini ada bilangan ganjil yang pertama. Kemudian ada lagi bilangan ganjil yang kedua. Itu adalah tambah 2. Bilangan ganjil yang selanjutnya itu adalah N ditambah tambah 2 lagi ya. Tambah 2 berarti tambah 4. Jadi kita sudah punya 3 bilangan ganjil. Bilangan ganjil pertama, bilangan ganjil kedua, dan bilangan ganjil ketiga. Oke, itu jawaban yang A ya. Bilangan pertama N, bilangan kedua dalam N itu berarti ini, kemudian bilangan ketiga dalam N itu adalah ini. Sekarang tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah, balik lagi ke soal, kalau mereka dijumlah itu hasilnya sama dengan 117, berarti kita tinggal jumlahin aja. N ditambah N tambah 2 ditambah N tambah 4 sama dengan 117. N ditambah N ditambah N itu menjadi 3N. Kemudian 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Sama dengan 117. Sehingga ini menjadi 3N itu sama dengan 117
117 dikurangi 6 atau 3N itu sama dengan 111. Sorry, 3N itu sama dengan 111. Atau dengan kata lain, tulisnya di mana nih? N itu sama dengan 111 dibagi 3. Tuh ya. N itu sama dengan 111 dibagi 3. Nah, 111 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Oh, ternyata sama dengan 37. Nah, bilangan yang pertama itu sama dengan 37, ya. Bilangan yang pertama atau kita sebut N itu sama dengan 37. Ya, kita tulis di sini deh. 37 itu bilangan yang pertama. Berarti bilangan yang kedua itu adalah 37 tambah 2, berarti 39. Kemudian bilangan yang selanjutnya itu adalah 37 ditambah 4 atau sama dengan 41. Oke. Kemudian contoh soal nomor 6. Harga sebuah laptop 3 kali sebuah monitor. Oke. Kemudian harga 2 monitor dan 3 buah laptop adalah 9.900.000. Berapakah rupiah ya? Berapakah harga sebuah laptop? Berapakah harga sebuah laptop? Oke, ditanya harga laptop. Oke, berarti di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah laptop, kemudian yang satu lagi adalah monitor. Harga sebuah laptop 3 kali harga sebuah monitor. Misalkan laptop itu adalah P aja ya. P, monitor itu adalah M. Oke, harga sebuah laptop 3 kali sebuah monitor berarti P itu sama dengan 3M. P itu sama dengan 3M. Ya. Harga sebuah laptop 3 kali harga sebuah monitor. Nah, sekarang gimana caranya? Kita cari harganya monitor dulu ya. Sekarang kita ke kalimat yang kedua. Harga 2 buah monitor dan 3 buah laptop adalah Rp9.900.000. Ya, kita tulis di sini P sama dengan 3. 2 monitor berarti 2M ditambah 3 laptop 3P sama dengan 9.900.000 rupiah. Kemudian tadi P itu sama dengan 3M. Berarti kita akan ganti P-nya ini. Kita cari harganya monitor dulu. Berarti 2M itu ditambah 3 dikali P-nya akan kita ganti menjadi 3M sama dengan Rp9.900.000. Jadi menjadi 2M ditambah 3 kali 3 itu sama dengan 9M sama dengan Rp9.900.000. Ya, kita pindah ke atas, kita pindahin ke atas ya. 2M ditambah 9M itu menjadi 11M ya, sama dengan Rp9.900.000. Jadi M-nya itu sama dengan dibagi 11 ya. Semua dibagi 11, maka 99 dibagi 11 itu adalah 900.000. Nah, kita tahu harga monitor itu 900.000. Berarti harga laptop berapa? Nah, harga laptop kan 3 kali harga monitor kan? Berarti harga laptop itu sama dengan 3M atau sama dengan 3 dikali 900.000. Tahu harga laptop tersebut dijual dengan harga Rp2.700.000. Oke, contoh soal yang terakhir. Umur Anggi sekarang 30 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Ya,
Kemudian 5 tahun yang akan datang, umur keduanya adalah 46 tahun. Umur Anggi dan umur ayahnya sekarang adalah oke, sekarang kita punya 2 orang atau 2 variabel di sini. Yang pertama adalah Anggi, kemudian ayahnya ya. Nah, ini dua-duanya huruf A nih. Kita ganti aja ya variabelnya, yang satu A, ya si Anggi itu A, ayahnya itu kita sebut aja B, ya supaya membedakan ya. Oke, jadi ditanya adalah berapa A dan berapa B. Kita identifikasi dari kalimat yang pertama, umur Anggi berarti A, umur Anggi itu 30 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Berarti umur ayahnya itu B dikurangi 30 tahun. Jadi ini adalah kalimat yang pertama. Umur Anggi 30 tahun lebih muda daripada umur ayahnya. Itu adalah A sama dengan B minus 30. Kemudian 5 tahun yang akan datang, ya, 5 tahun yang akan datang itu kan berarti kan umurnya Anggi ditambah 5 tahun, kemudian sorry, umurnya ayahnya juga ditambah 5 tahun kan, seperti itu. Jumlah umur keduanya berarti kalau ini umurnya Anggi, ini umur ayahnya, kalau dijumlah itu sama dengan 46, ya. Jumlah keduanya sama dengan 46. Ini adalah terjemahan kalimat yang kedua, ya. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur Anggi dan umur ayahnya itu sama dengan 46. Oke, ini seperti ini, A tambah 5, B juga tambah 5, sama dengan 46. Oke, sekarang kita akan selesaikan, kita akan coba cari umur si Anggi dan umur ayahnya. Gimana caranya? Caranya adalah kita mengganti A yang ada di kalimat yang kedua ini, ya. A yang ada di kalimat kedua ini menjadi ini, B minus 30. Sehingga kita akan tulis, ya, B minus 30, ya, dalam kurung, tambah 5. Nah, ini untuk yang ini ya, A tambah 5, oke, ditambah, kurungin aja ya, B ditambah 5, 46. Nah, seperti itu. Jadi B minus 30 yang ada di sini itu adalah menggantikan si A. Ya, itu namanya metode substitusi. Kita ganti variabel dengan variabel. Oke, sekarang kita hitung. B min 30 tambah 5, ini kalau kita buka kurungnya ya, B min 30 ditambah 5 ditambah B ditambah 5 sama dengan 46. Itu ya, buka kurung semuanya, B min 30 tambah 5 tambah B tambah 5. Berarti ini 2B, ya, 2B 2B min 30 tambah 5 tambah 5, berarti min 20 ya. Min 20 sama dengan 46. Atau 2B sama dengan 46 ditambah 20. Lanjut ke bawah ya. Tulis lagi deh, 2B sama dengan 46 ditambah 20. 2B sama dengan 46 tambah 20 itu adalah 66. Sehingga B-nya itu sama dengan 33. Ya, dibagi 2 ya. B dibagi 2B dibagi 2, 66 bagi 2. Sehingga B itu adalah 33. Nah, B itu adalah umur ayahnya Anggi. Kita dapat umur ayahnya Anggi itu adalah 33. Berapa umurnya Anggi? Kita lihat di sini. A itu tadi sama dengan B minus 30. Ya. A itu sama dengan B minus 30. Atau umurnya si Anggi itu sama dengan 33 dikurangi 30. Atau umurnya Anggi itu sama dengan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Oke, sekian penjelasan tentang PLSV kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.